warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yastaghfiru lil mar'ati al-muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa'i wal hitanu fil ma'i wal malaikatu fis sama'i ma damat fi ridha zawjiha. Wa ayyuma imra'atin asad zawjaha fa 'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fahiya fi sukhtillahi ila an tudahikahu wa tastardiyahu. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idni zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a. Alhamdulillah, di siang yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita semuanya kembali dapat berkumpul setelah libur panjang dalam keadaan sehat wal afiah, lebih khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Mudah-mudahan kenikmatan sehat wal afiat, iman dan Islam selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillahnya juga dengan libur yang panjang semakin meriah acara rutinitas Majelis Al-Ibadat An-Nisa dengan bantuan tim hadroh. Walaupun masih belum kuat ngangkat hadroh, tapi mudah-mudahan dengan semaraknya acara yang sederhana ini, apa yang kita dapatkan dari pelajaran manfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Karena ini pembuka, jadi tidak perlu kita panjang lebar membahas dua pembahasan kitab. Kita simpelkan dengan satu kitab terlebih dahulu, yaitu dari kitab Uqudul Lujain. Diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa. Burung memintakan ampun kepada Allah. Siapa yang dimintakan oleh burung-burung di udara itu? Perempuan yang taat li zaujiha, kepada suaminya. Burung itu mereka memiliki bahasa yang tentunya bisa difahami orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman
mendapatkan kemuliaan dari Allah bisa memahami bahasa binatang. Karena itu terkadang mereka itu mengucapkan sesuatu, akan tetapi yang memahami adalah orang-orang tertentu. Beda dengan burung yang bisa diajarkan bahasa manusia. Mungkin semua orang akhirnya bisa memahaminya, karena yang dikeluarkan oleh burung tersebut adalah bahasa manusia. Tapi ketika bahasa burung yang mengerti orang-orang tertentu seperti anak kecil. Anak kecil ketika berbicara, ya, anak kecil ketika berbicara nggak ngerti. Semua orang, antar anak ngerti, faham. Antar anak ngerti dan faham. Tapi bisa memahami anak itu adalah orang tuanya. Kenapa kok orang tuanya bisa memahami? Ya orang tertentu, nggak semua orang bisa memahami bahasa anaknya. Ya. Orang tua bisa memahami. Sama dengan orang yang bisu. Sesama orang bisu bisa. Atau orang bisu dengan keluarganya. Bahkan mungkin anaknya yang masih kecil bisa memahami bahasa orang tuanya. Nah, begitu juga burung. Tapi kita perlu mengetahui bahwa burung itu ada dari mereka juga yang bertasbih, beristighfar. Nah, di antaranya yang disebutkan oleh Rasul SAW di dalam hadis tersebut, mereka memintakan ampun kepada Allah. Jadi seakan-akan Allah menugaskan burung-burung tadi itu untuk beristighfar kepada atau untuk perempuan-perempuan, istri-istri yang taat kepada suaminya. Kita ketahui bahwa burung itu tidak sedikit, banyak. Macam-macamnya juga banyak. Kalau kita bisa lihat di beberapa keadaan atau beberapa waktu itu di atas itu tahu-tahu burung dengan banyaknya. Ada yang berterbangan ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Biasanya di awal-awal musim hujan atau semisalnya. Banyak. Itu aja kalau kita hitung sudah berapa. Kalau burung-burung itu yang memintakan ampun kepada Allah, insya Allah sudah cukup meraih ampunan atau banyaknya dosa yang diampuni oleh Allah dengan istighfarnya burung-burung tersebut. Tapi ini bukan hanya burung yang saat itu berterbangan, tapi yang ada di udara. Jadi banyak. Tidak ditentukan pula yang ada di negaranya atau di kotanya, tapi burung yang ada di udara. Jadi semua burung yang terbang di udara itu akan memintakan ampun kepada Allah. Ampunannya diberikan kepada istri-istri yang taat, yang patuh kepada suaminya. Kemudian wal hitan filma, bukan hanya burung tapi juga ikan-ikan yang ada di air, ikan-ikan yang ada di laut. Nah, ikan-ikan yang ada di laut sama dengan burung, memintakan ampun kepada Allah untuk seorang perempuan yang taat kepada suami. Wal malaikati fis sama, malaikat yang ada di langit. Kapan burung, ikan, malaikat tadi itu memintakan ampun kepada Allah untuk perempuan yang taat ini? Madamat fi ridha zaujiha, selama perempuan itu berada di dalam perbuatan yang diridhoi oleh suaminya. Jadi perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya selama berada di dalam perbuatan yang diridhoi oleh suaminya, maka ia mendapatkan istighfarnya burung, istighfarnya ikan dan malaikat. Jadi bukan sesaat, tapi terus menerus. Nah, jadi bukan sesekali, tapi terus. Jadi selama dia
berada di dalam keridhaan suaminya, ini burung, ikan, malaikat tidak berhenti memintakan ampun kepada Allah untuknya. Ini istri yang taat kepada suaminya tidur, istri yang taat kepada suaminya haid, nggak bisa melakukan ibadah membaca Al-Quran, sholat, puasa, tapi ampunan terus, istighfar terus dimintakan oleh ikan, burung, dan malaikat. Jadi sekali aja sudah berapa istighfar yang didapatkan, permintaan permohonan ampunan dari ikan, burung, malaikat kepada Allah untuknya. Apalagi itu terus menerus. Nah, apalagi itu terus menerus. Apalagi itu terus menerus. Nah. Kemudian wa ayyuma imra'atin asad zawjaha fa 'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapapun seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya, artinya melanggar perintah suaminya, tidak mematuhi suaminya, padahal bukan perintah maksiat, bukan perintah mungkar, jadi perintah yang mubah atau perintah sunnah, apalagi yang wajib. Ketika seorang istri tadi itu melanggar perintah suaminya, tidak menjalankan apa yang diperintahkan suaminya, fa'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka istri itu mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan semua orang. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi orang yang dilaknat itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Lah, jauh dari rahmatnya Allah itu resiko besar. Kenapa resiko besar? Karena satu-satunya yang dapat membuat kita masuk surganya Allah adalah rahmatnya Allah. Nah, rahmatnya Allah. Dan ini sering kita sampaikan. Bani Israel beribadah selama 500 tahun. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga dengan rahmatnya, ia memprotes, ia menolak. Bal bi amali, tidak ya Allah, masukkan aku surga dengan amalku. Dia anggap ibadahnya yang 500 tahun itu sudah sangat cukup untuk membeli tiket surga. Dia nggak tahu bahwa surga itu sangat mahal. Sebagaimana di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala innaha bid'atun ghaliyah." Ketahuilah bahwa surga itu adalah barang yang sangat mahal. Nah, barang yang sangat mahal. Bahkan untuk mendapatkannya itu yang perlu kita lewati segala sesuatu yang tidak kita senangi. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu, oleh diri manusia. Susah, berat, tapi dia bisa mendapatkan ketika ia mendapatkan rahmatnya Allah. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan tanpa melihat kebaikannya besar, kecil, sedikit ataupun banyak. Yang penting kebaikan. Kenapa? Karena rahmatnya Allah itu dekat dengan atau ada pada kebaikan. Rahmatnya Allah ada pada kebaikan, sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah itu mau tidak mau harus kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya Allah. Lah, segala perbuatan yang mengundang atau menjauhkan kita dari rahmatnya Allah
itu sangat tidak diharapkan dan tidak dianjurkan. Di antaranya kalau untuk manusia, untuk perempuan, yaitu tidak mematuhi suaminya. Atau kalau untuk anak, tidak mendapatkan ridho orang tuanya. Nah, ketika dia tidak mendapatkan ridho orang tuanya atau tidak mendapatkan ridho suaminya karena melanggarnya, maka yang ia dapatkan adalah laknatnya Allah. Jadi jauh dari rahmatnya Allah. Kemudian bukan hanya Allah yang menjauhkan dia dari rahmatnya, tapi malaikat dan semua manusia. Karena itu ridhonya suami bagi seorang istri harus didapatkan, walaupun itu terkadang sulit, walaupun itu terkadang tidak mudah. Ya, bukan terkadang ya, memang nggak mudah. Nah, seorang anak untuk mendapatkan ridhonya orang tua itu nggak gampang. Nah, karena orang tua itu macam-macam. Ya. Tapi untuk mendapatkan nggak mudah. Begitu juga seorang istri kalau ingin mendapatkan ridhonya suami nggak mudah. Nah, apalagi kalau suaminya nggeregetno ya. Nah, suaminya nggeregetno, suaminya cuek dan lain sebagainya. Seorang istri untuk menjalankan kewajibannya dia tetap harus mentaatinya. Suaminya jengkelkan, tapi seorang istri tetap harus menjalankan kewajibannya, harus mematuhinya, harus mentaatinya, itu harus. Nah kan kalau seperti itu kan kadang seorang istri kan emoh. Kenapa? Oh, kamu tidak pedulikan aku, kamu tidak memerhatikan aku harus peduli sama kamu. Enggak. Padahal masing-masing memiliki kewajiban. Nah, ya istri nggak mau ketika suaminya tidak menjalankan, dan itu salah. Nah, itu salah. Patenono semua yang sana patenono semua itu. Lah karena itu kalau dia bermaksiat atas perintah suaminya, maka mendapatkan laknatnya Allah. Kemudian siapapun seorang istri yang cemberut di wajah suaminya, ia berada di dalam murkanya Allah sampai bisa mendapatkan ridho suami atau bisa membuat suami tersenyum. Nah, jadi kalau seorang istri cemberut di hadapan suaminya, karena sesuatu hal akhirnya cemberut, atau juga misalnya dapat berita, dapat kabar, dapat cerita yang belum tentu benarnya, kemudian istri tadi itu cemberut kepada suaminya. Nah ini istri yang cemberut di hadapan suaminya ini dimurkai Allah atau berada di dalam murkanya Allah. Sampai kapan? Ya sampai dia bisa membuat suaminya tersenyum. Nah, seorang istri untuk membuat suaminya tersenyum ini nggak sulit, gampang, ya, mudah. Nah, beda dengan seorang suami kalau ingin membuat suaminya istrinya tersenyum, sulit. Nah, cuma satu hal toh yang bisa membuat istri tersenyum itu. Nah, cuma satu hal toh. Nah, utangnya dibayar. Nah, ya kan gitu ya. Istri itu kadang kalau suaminya punya utang nggak pernah dilupakan. Oh ditagih terus. Nah, kalau sudah dibayar jadi status. Ya? Jadi status. Oh suamiku sudah bayar utang. Nah. Ada lagi yang enggak, suaminya nggak bayar utang itu dijadikan status. Utang tok nggak tahu dibayar. Kapan bayari? Ya. Dijadikan status. Kan model sekarang ini zaman status. Nah, sekarang zaman status. Nah, akhirnya bukan satu dua orang, bukan antara suami yang tahu, semua orang tahu. Nah, lah ini enggak, ketika suami tadi istri cemberut di hadapan suaminya, cemberut di hadapan suaminya, ini suami si istri nggak mendapatkan murkanya Allah. Istri mendapatkan murkanya Allah sampai apa? Bisa membuat suaminya tersenyum. Lah untuk membuat suami tersenyum ini mudah.
mudah, gampang. Ya apa? Oh, kalau suaminya tadi itu seneng roti, buatkan roti, hidangkan di hadapannya, senyum suaminya. Oh, suaminya seneng makan, ambilkan makan dengan minumnya, sudah ketawa suaminya, sudah senyum. Atau yang seneng kopi teh, bikinkan kopi atau teh, senyum suaminya. Atau terkadang nggak buat apa-apa, deketi, cium pipinya, seneng bojone wis. Seneng loh. Dengan senyumnya suami ini, yang tadinya istri cemberut berada di dalam murkanya Allah, langsung membebaskan dia dari murkanya Allah. Hanya apa? Dengan membuat suaminya tersenyum. Walaupun istrinya masih kecut untuk tersenyum, masih kecut, masih berat hati untuk tersenyum, tapi ketika dia membuat suaminya tersenyum, karena melihat wajahnya yang tadi itu kusam, kucek, kusam, loh, ini sudah mengeluarkan dia dari murkanya Allah. Atau si istri meminta maaf, meminta maaf, meminta ridhonya. Dalam riwayat yang lain, Abdurrahman bin Auf berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha musawwadatal wajhi. Dalam riwayat muswaddatal wajhi, siapapun seorang istri yang cemberut di hadapan suaminya, cemberut di hadapan suaminya, kecuali nanti dibangkitkan dari kuburannya wajahnya hitam. Oh, di dunia ngerawat, pakai make up yang mahal, pakai krim yang mahal, 1 bulan sekali ke beauty untuk apa tuh, untuk dipijat atau di glowing dan semisalnya. Wow, sampai kinclong wajahnya, dikai kocoan iso. Wajahnya tadi itu saking kinclongnya, sama suaminya kalau kacaan di hadapan istrinya, saking kinclongnya. Oh, setiap bulan ke beauty, merapikan wajahnya, jerawatnya, kemudian make upnya, krimnya, krim siang, krim malam, dipakai semuanya. Ke dokter ini, ke dokter itu, suntik vitamin ini, vitamin itu, dipakai semuanya. Wah, kinclong wajahnya. Tapi kalau dia cemberut di hadapan suaminya, ini dibangkitkan hari kiamat, peteng raine, mukanya hitam, kinclongnya nggak ada sudah. Kinclongnya tadi nilainya di pandangan orang aja. Orang memandang, kok tambah putih, pakai krim apa, sabunnya apa, ke dokter mana, orang kagum dengan bersihnya dan sebagainya. Percuma, bangkit di hari kiamat peteng, kosong. Kenapa? Karena cemberut di hadapan suaminya. Kemudian wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idzni zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'ah. Siapapun seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka Allah malaikat melaknatnya sampai ia pulang. Karena itu jangan pernah coba-coba keluar tanpa izin suami. Kalaupun sudah izin tapi belum mendapatkan jawaban, jangan coba-coba keluar. Oh, nggak enak teman saya ngomong gini, teman saya ngomong gitu, atau teman saya sudah semuanya ngoceh, ayo misalnya. Benar dia sudah izin, tapi belum ada jawaban, jangan keluar. Jangan keluar. Selama belum ada jawaban, jangan keluar. Dengan alasan apapun itu. Mau belum dijawab atau sudah WA tapi belum diangkat atau telepon belum diangkat, jangan keluar. Kenapa kalau keluar? Laknat itu yang bahaya, yang bisa didapatkan, laknat. Sampai kapan? Ya sampai dia kembali.
Jadi selama di luar dia telah selalu dipayungi dengan laknatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau celaka di perjalanan atau di tempat, yes, amblas, suul khatimah. Ya, suul khatimah. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau juga meriwayatkan pernah mendengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bighairi idnihi illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu hatta hitan fil bahr." Katanya Sayyidina Utsman yang beliau dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari istri yang keluar dari pintu rumahnya tanpa izin suaminya kecuali dilaknat oleh segala sesuatu yang ada di saat terbitnya matahari. Jadi apapun yang ada di saat terbitnya matahari, semuanya itu melaknat seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Na'udzubillah min dzalik. Ini resikonya. Ya, ini resikonya. Jadi hadis ini ada beberapa sifat yang perlu dihindari oleh seorang perempuan. Yang pertama, mentaati, tidak melanggar perintahnya suami. Yang kedua, jangan sampai cemberut, selalulah tersenyum di hadapan suami. Yang ketiga, hindari keluar tanpa izin suaminya. Secara global, kejar dapatkan ridhonya suami agar selamat dari murkanya Allah, laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir menjadi istri-istri yang solihah, istri-istri yang selalu mendapatkan ridho suaminya sehingga mendapatkan rahmatnya Allah. Dan yang belum menikah, ya mudah-mudahan bisa menjalankan kewajibannya kepada suaminya, walaupun suaminya gregetno, ya, jengkelno, tapi rahmatnya Allah sangatlah mahal untuk kita raih, dan mudah-mudahan itu tercapai buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.